Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Minggu kemarin hari Senin ya. Hari Senin kemarin kita sudah membahas tentang sumbu simetris dan titik optimum ya, sumbu simetri dan titik optimum. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari sumbu simetri apa, kemudian ada nilai optimum dan ada titik optimum ya. Kemudian kemarin konsep tentang sumbu simetris juga sudah ya, kemarin sudah dijelaskan bagaimana konsep dari sumbu simetris, nilai optimum dan titik optimum ya. Nah, kemudian kemarin juga sudah bagaimana kalau tidak ada grafik, bagaimana cara menentukan sumbu simetris dan nilai optimumnya, yaitu kita dengan menggunakan rumus ya, dengan menggunakan rumus. Ada rumus sumbu simetris dan ada rumus nilai optimum ya. Sumbu simetris dan nilai optimum. Nah, rumus sumbu simetris itu jangan lupa X sama dengan min B per 2A. Kemudian nilai optimum, rumus nilai optimum itu adalah Y0 sama dengan min D per 4A ya. Min D per 4A. D itu adalah diskriminan, di mana diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4A AC ya. Nah, harus diingat. Maka di dalam fungsi kuadrat itu nanti kita harus menentukan A, B, dan C-nya terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan nilai diskriminan. Setelah dapat nilai diskriminan baru kita bisa mendapatkan titik atau nilai optimum ya. Oke. Setelah itu, setelah dapat sumbu simetris dan nilai optimum, baru kita bisa mendapatkan titik optimumnya ya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas tentang contoh soal ya, contoh soal tentang menentukan sumbu simetri, nilai optimum serta titik optimumnya ya. Nah, kemarin kita sudah dapatkan ketiga hal tersebut ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tetapi masih membahas mengenai sumbu simetri dan nilai optimum serta titik optimum ya. Nah, kan tetapi sekarang materinya agak berbeda, akan sama dengan materi kemarin, rumusnya kemudian grafiknya, tapi ada hal yang berbeda, yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum ya, nilai maksimum dan minimum. Nah, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi kuadrat ya, dari suatu fungsi kuadrat. Nah, kemarin di awal kita sudah membahas bahwa ada dua kemungkinan grafik dari fungsi kuadrat ya. Nah, grafik fungsi kuadrat itu kan ada dua, grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, memiliki dua kemungkinan. Apa saja kemarin memiliki dua kemungkinan grafik? Nah, kemungkinan apa? Yang pertama itu ya, grafik akan terbuka ke atas. Nah, grafik terbuka
terbuka ke atas. Jika apa? Ayo, jika A-nya lebih besar dari 0 ya. Grafik akan terbuka ke atas jika A-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, jika terbuka ke atas ya, jika grafiknya terbuka ke atas, maka apa yang terjadi? Maka fungsi fx merupakan nilai minimum ya. Merupakan nilai minimum. Oke. Kemudian yang kedua, grafik terbuka ke bawah akan terjadi jika A kurang dari 0. Berarti yang minus-minus A-nya ya. Oke, maka fungsi fx itu merupakan nilai apa? Nilai maksimum ya. Kemarin sudah kita bahas di awal juga ya. Yang grafik terbuka ke atas, grafik terbuka ke bawah ya. Nah, kemudian kemarin juga di sumbu simetris, di titik optimum ya, kita sudah menyinggung bahwa akan ada ketika dia terbuka ke atas, maka fx-nya itu akan bernilai minimum ya, titik puncaknya akan bernilai minimum. Nah, kemudian ketika grafiknya terbuka ke bawah, maka fx-nya itu akan bernilai maksimum atau nilai titik optimum atau titik puncaknya itu akan bernilai maksimum ya. Oke, untuk lebih pahamnya ya, mari kita lihat contoh berikut ya. Mari kita lihat contoh. Mari kita contoh, ada 2 contoh, misalkan contoh pertama itu tentang maksimum ya, tentang maksimum. Dan tentukan apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 2x minus 3 itu mempunyai nilai maksimum atau minimum. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Nah, tentukan apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 2x minus 3 mempunyai nilai maksimum atau minimum. Kemudian disuruh kita tentukan nilainya juga ya. Berapa nilai maksimum atau minimumnya? Nah, ya. Oke. Ada 2 pertanyaannya ini. Yang pertama, apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 2x minus 3 itu mempunyai nilai maksimum atau minimum? Kemudian pertanyaan keduanya, nah disuruh kita tentukan berapa nilai maksimum atau minimumnya ya. Oke. Oke, yang pertama sudah biasa kita tuliskan dulu apa yang diketahui ya. Diketahui adalah fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 ya. Oke. Nah, berarti dari sini bisa kita dapatkan A-nya berapa? A-nya 1
1 ya. B-nya berapa? B-nya itu minus 2. Kemudian C-nya berapa? C-nya itu adalah minus 3 ya. A itu 1, B itu minus 2, C itu minus 3. Kemudian yang ditanyakan, apa? Nah, nilai maksimum ya, atau apa namanya, apakah ada nilai maksimum atau minimum ya. Apakah ada nilai maksimum atau minimum. Kemudian pertanyaan keduanya, yang pertama ya, pertanyaan keduanya yaitu disuruh kita tentukan nilainya ya, maksimum atau minimum ya. Oke. Nah, udah ya, yang diketahui A, B, C-nya sudah kita dapat. Kemudian yang ditanyakan, baru kita jawabnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, A-nya itu bernilai lebih besar atau lebih kecil dari 0? Nah, A-nya itu lebih besar dari 0 ya. Nah, karena A itu sama dengan 1 dan lebih besar dari 0 dia ya. Nah, berarti A-nya lebih besar dari 0. Maka apa yang terjadi jika dia lebih besar? Maka grafik parabola terbuka ke bawah. Terbuka ke atas, sorry ya. Terbuka ke atas. A-nya lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas ya. Nah, sehingga yang ada hanya apa? Kalau terbuka ke bawah tadi, terbuka ke atas, sorry. Terbuka ke atas tadi hanya ada nilai apa? Minimum atau maksimum. Kalau terbuka ke atas, yang hanya ada nilai minimum. Kalau terbuka ke atas. Mana yang namanya terbuka ke atas gini ya? Oke, maka dia akan ada nilai minimum ya. Kalau yang terbuka ke atas tadi itu gini ya, lupa Pak kasih contoh ya. Maka dia bernilai maksimum ya. Oke. Nah, maka dia akan bernilai minimum. Kenapa? Karena A itu lebih besar dari 0 ya. Karena A lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Sehingga yang ada hanya nilai minimum ya. Nah, ini yang pertama tadi. Yang keduanya berapa nilainya? Nah, nilai maksimumnya. Nilai maksimum. Berapa nilai maksimumnya? Nah, untuk menentukan nilai maksimum, kita tinggal menggunakan nilai maksimum lagi. Nilai minimum. Nilai minimumnya. Ya, nilai minimumnya. Nilai minimumnya yaitu dengan kita menggunakan rumus Y saja ya, rumus titik puncak atau titik optimum ya. YM ya, YM sama dengan YM sama dengan min D. Nah, apa rumus Y kemarin? Min D per 4A ya. YM sama dengan min D per 4A. Min D, D-nya itu apa kemarin?
D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC per 4A ya. Oke. D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Oke. Nah, sekarang B-nya berapa, A-nya berapa, dan C-nya berapa? A-nya itu adalah B-nya tadi adalah minus 2 ya. Minus 2 kuadrat min 4 dikali A. A-nya itu 1. C-nya itu adalah berapa? Minus 3 ya. Oke. Per 4 dikali A. A-nya itu 1. Ya, ingat A-nya tadi berapa? 1. B-nya itu minus 2. C-nya itu minus 3 ya. Oke, berarti tinggal kita selesaikan. Berarti minus 2 kuadrat itu adalah 4. Ya. Nah ini minus 4 dikali 1 minus 4. Minus 4 kali minus 3 plus berapa? 12 ya. Per 4. Per 4. Nah, maka jadinya minus 4 tambah 12 adalah 16. Ya, minus 16 per 4. Minus 16. 16 per 4, 4. Ya, berarti hasilnya adalah minus 4. Ya, jadi titik minimumnya atau nilai minimumnya adalah minus 4 ya. Jadi nanti titik terakhirnya dari atau titik optimumnya atau titik minimumnya yaitu di minus 4 ya. Oke. Jadi misalkan kalau misalkan kita buatkan gambarnya, misalkan jadinya di minus 4. Ini di titik minimumnya itu di minus 4 ya. Ya, itu maksudnya ya. Oke. Nah, ini contoh yang ketika A-nya lebih besar dari 0 ya. Ketika A-nya lebih besar dari 0. Oke, contoh kedua misalkan A-nya lebih kecil dari 0. Ya, misalkan contoh 2 ya, contoh 2. Contoh 2 itu, nah tentukan apakah fungsi fx sama dengan minus 2x kuadrat minus 12x minus 17. Nah, minus 2x kuadrat minus 12x minus 17 mempunyai nilai maksimum atau minimum. Nah, kemudian disuruh kita tentukan nilainya. Nah, tentukan apakah fungsi fx sama dengan minus 2x kuadrat minus 12x minus 17 mempunyai nilai maksimum atau minimum. Tentukan nilainya juga ya. Tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Oke, sama seperti tadi, hal yang pertama kita tuliskan adalah diketahuinya. Diketahuinya adalah apa tadi?
fungsi kuadratnya ya, fx sama dengan minus 2x kuadrat minus 12x minus 17 ya. Nah, dari sini bisa kita dapatkan nilai A-nya. Nilai A-nya itu adalah minus 2 ya. Nilai B-nya adalah minus 12 dan C-nya adalah minus 17. Oke. Nah, ini ya A, B, C-nya. Setelah itu yang ditanya. Ditanyakan apakah tentukan apakah fungsi tersebut mempunyai nilai maksimum atau minimum. Oke, yang keduanya disuruh kita tentukan nilai maksimum atau minimumnya. Oke, ini ya sama seperti contoh 1 tadi ya. Oke, kita langsung saja menjawabnya. Oke. Nah, yang tadi apa hal pertama itu tinggal kita lihat nilai A-nya dulu ya untuk melihat apakah dia maksimum atau minimum ya. Oke, kita lihat nilai A-nya itu minus 2 nilai A-nya berarti dia lebih kecil dari 0 A-nya ya. Karena A itu sama dengan minus 2, maka dia kurang dari 0 ya. Nah, kurang dari 0. Maka apa yang terjadi ketika A kurang dari 0? Maka grafik parabolanya terbuka ke bawah. Ya, sehingga apa kalau dia terbuka ke bawah? Sehingga yang ada hanya nilai apa? Yang ada hanya nilai maksimum ya kalau dia terbuka ke bawah ya. Nah, oke, kalau dia terbuka ke atas maka dia mempunyai nilai minimum. Kalau dia terbuka ke bawah maka dia akan mempunyai nilai maksimum. Oke, berapa nilai maksimumnya? Nah, nilai maksimumnya sama kayak tadi ya, berarti YM sama dengan min D per 4A ya. YM sama dengan min D per 4A ya. D-nya itu adalah B kuadrat min 4A AC per 4A ya. Oke, berarti min B kuadrat min 4AC. B-nya berapa tadi? B-nya itu adalah min 12 ya. Kuadrat min 4 kali A. A-nya itu min 2 dikali C. C-nya itu min 17 ya. Oke. Dibagi 4 dikali A-nya min 2 ya. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan min 12 kuadrat. Berapa min 12 kuadrat? Yaitu sama dengan 12 kuadrat, yaitu 144 dikurangi
4 kali minus 2 kali minus 17 berapa? Yaitu 136 ya. 136. Kemudian dibagi 4 kali minus 2 yaitu minus 8 ya. Oke, 144 minus 136 berarti jadinya sisanya minus 8 dibagi minus 8. Berapa minus 8 bagi minus 8? Yaitu 1 ya. Oke, 1. Jadi nilai atau titik maksimumnya, nilai maksimumnya adalah 1 ya. Jadi nilai maksimumnya adalah 1 ya. Ya, ketika dia terbuka ke terbuka ke bawah ya. Maka nilai maksimumnya adalah 1. Misalkan dia di sini ya. Oke, ini 1. Maka dia akan bernilai maksimum. Oke, baik. Jadi itu yang bisa Pak sampaikan untuk hari ini ya. Jadi diingat nilai maksimum dan nilai minimum ya. Oke, yang penting dilihat itu adalah yang pertama adalah nilai A-nya ya. Ketika nilai A-nya lebih besar dari 0, maka dia akan terbuka ke atas. Nah, maka fungsinya merupakan nilai minimum ya. Kemudian yang kedua, jika A-nya lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif ya, maka grafiknya akan terbuka ke bawah ya. Maka fungsinya merupakan nilai maksimum. Itu dia intinya ya. Kemudian jangan lupa rumus Y itu ya, min D per 4A. Di mana D itu adalah B kuadrat min 4A AC ya. Oke. Itu ya penjelasan dari nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, jadi hari Senin nanti kita akan masuk ke materi baru ya, yaitu kita akan belajar nanti tentang titik potong nanti juga ya. Titik potong, kemudian bagaimana untuk simbol simetri dan fungsi kuadratnya masih nanti ya. Oke. Oke, baik untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa dicatat dan dipahami pelan-pelan ya, dicatat pelan-pelan sambil dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.